wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dahulu, nama saya Siti Aisyah, NPM 2018 2150305. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang penerapan metode sugesti imajinasi melalui media lagu untuk peningkatan keterampilan menulis cerpen pada siswa kelas 7 MTS Al-Hidayah Cagar Alam Depok. Penelitian ini diajukan untuk melengkapi tugas mata kuliah metode penelitian. Terima kasih untuk dosen pengampuan Ridhowati SOS MAB. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Menulis adalah suatu proses berpikir dan menuangkan pemikiran dalam bentuk wacana. Keterampilan menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa yang harus dikuasai siswa. Dengan penguasaan keterampilan menulis, diharapkan siswa dapat menuangkan gagasan, pikiran, dan perasaan yang dimilikinya setelah menjadi proses pembelajaran dalam berbagai jenis tulisan fisik maupun non-fisik. Menulis cerpen merupakan salah satu keterampilan yang dikembangkan di sekolah, khususnya di tingkat SMP pada siswa kelas 7 MTS Al-Hidayah Cagar Alam Depok. Kegiatan cerpen dikembangkan dengan cara menuangkan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan sehingga menjadi sebuah cerpen. Metode sugesti imajinasi adalah metode pembelajaran menulis dengan cara memberikan sugesti lewat lagu untuk merangsang imajinasi siswa. Peranan guru dalam menggunakan metode sugesti imajinasi dalam pembelajaran yang efektif, yaitu guru harus menguasai materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran di kelas. Penguasaan teknik-teknik menulis, pemilihan tema, dan jenis tulisan atau karangan yang akan dibelajarkan menjadi poin-poin yang harus dicapai dalam kegiatan ini. Dari permasalahan di atas, maka penelitian tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh penerapan metode sugesti imajinasi melalui media lagu untuk peningkatan keterampilan menulis cerpen pada siswa kelas 7 MTS Al-Hidayah Cagar Alam Depok. Selanjutnya, identifikasi masalah. Di sini ada 6. Pertama, apakah guru di MTS Al-Hidayah Cagar Alam Depok menggunakan metode pembelajaran saat mengajar? Kedua, apakah metode pembelajaran tersebut efektif dalam meningkatkan keterampilan menulis cerpen pada siswa kelas 7 MTS Al-Hidayah Cagar Alam Depok? Ketiga, apakah metode pembelajaran yang digunakan MTS Al-Hidayah Cagar Alam Depok selama ini mampu mengembangkan imajinasi siswa untuk mengungkapkan ide atau gambaran ke dalam tulisan? Keempat, apakah dampak penerapan pembelajaran metode sugesti lewat media lagu terhadap penguasaan imajinasi dan diterapkan dalam menulis? Kelima, apakah metode mendengarkan lagu ini dapat meningkatkan kemampuan siswa MTS Al-Hidayah Cagar Alam Depok dalam berimajinasi dan dapat mengungkapkan dalam tulisan? Keenam, apakah ada pengaruh penerapan metode sugesti imajinasi lewat media lagu terhadap penguasaan imajinasi dalam menulis? Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah dapat diungkapkan bahwa topik penelitian ini mempunyai permasalahan yang cukup luas, sehingga perlu adanya batasan agar permasalahan yang teliti dan fokus. Permasalahan yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah penerapan metode sugesti imajinasi melalui media lagu untuk peningkatan keterampilan menulis cerpen pada siswa kelas 7 MTS Al-Hidayah Cagar Alam Depok.
Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah di atas, penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Apakah ada pengaruh dengan penerapan metode sugesti imajinasi melalui media lagu untuk peningkatan keterampilan menulis cerpen pada siswa kelas 7 MTS Alhidayah Cagar Alam Depok? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh dengan penerapan metode sugesti imajinasi melalui media lagu untuk peningkatan keterampilan menulis cerpen pada siswa kelas 7 MTS Alhidayah Cagar Alam Depok. Bab 2. Landasan teori. Pada bab ini beberapa tinjauan yang berkaitan dengan judul penelitian akan dibahas. Tinjauan-tinjauan tersebut yaitu 1. Hakikat menulis. 2. Tujuan menulis. 3. Menulis cerpen. 4. Hakikat cerpen. 5. Metode sugesti imajinasi. 6. Media lagu. Dan yang ketujuh yaitu penerapan metode sugesti imajinasi melalui media lagu untuk peningkatan keterampilan menulis cerpen pada siswa kelas 7 MTS Alhidayah Cagar Alam Depok. Mari kita lihat tentang hakikat menulis. Menurut Nur Jamal dalam Sumirat Darwis 2011 halaman 69, menulis adalah sebuah keterampilan berbahasa, merupakan kemampuan seseorang di dalam mengemukakan sebuah gagasan, perasaan, dan juga pemikiran-pemikiran yang dimiliki kepada orang ataupun pihak lainnya dengan menggunakan sebuah media tulisan. Menurut Semi 2007 halaman 14, menulis merupakan proses kreatif memindahkan gagasan dalam lambang-lambang tulisan. Sedangkan menurut Spinoza 2008 halaman 212, tulisan yang baik adalah tulisan yang mudah dipahami oleh seorang pembaca. Menulis adalah sebuah pekerjaan merangkai kata, kalimat, dan alinea untuk menjabarkan dan menjelaskan topik dan tema tertentu guna memperoleh hasil akhir berupa karangan. Oleh karena itu, menulis merupakan keterampilan yang kompleks karena membutuhkan keterampilan dalam merangkai kata menjadi kalimat, kemudian dari kalimat menjadi alinea, dan hal ini membutuhkan latihan yang rutin. Kedua, tujuan menulis. Menurut Syafi'i 1988 halaman 51 sampai 52, tujuan menulis dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Mengubah keyakinan pembaca, menanamkan pemahaman sesuatu terhadap pembaca. 2. Merangsang proses berpikir pembaca, menyenangkan atau menghibur pembaca, memberitahu pembaca, dan memotivasi pembaca. Sedangkan pendapat lain dikemukakan oleh Hugo Harting dalam Tarigan 1994 halaman 24 sampai 25 mengklasifikasikan bahwa tujuan penulisan antara lain 1. Tujuan penugasan. 2. Tujuan altruistik. 3. Tujuan persuasif. 4. Tujuan penerangan. 5. Tujuan pernyataan diri. 6. Tujuan kreatif. 7. Tujuan pemecahan masalah. Selanjutnya, tujuan menulis masih. Menurut Semi 2007 halaman 14 sampai 21, tujuan menulis adalah 1. Menceritakan sesuatu kepada seseorang pembaca bertujuan agar para pembaca mengetahui dan merasakan pengalaman yang dialami oleh penulis sehingga pembaca tahu yang disampaikan, dihayalkan, dan dipikirkan oleh seorang penulis. 2. Untuk memberikan petunjuk atau arahan
merupakan suatu tulisan yang bertujuan untuk memberi arahan tentang sesuatu kepada pembaca. Ketiga, untuk menjelaskan sesuatu kepada pembaca bertujuan agar pembaca menjadi paham, pengetahuan bertambah, dan dapat bertindak baik pada masa yang akan datang. Keempat, untuk merangkum, yaitu membuat rangkuman suatu tulisan sehingga menjadi lebih singkat, tetapi ide pokok tidak hilang. Kelima, untuk meyakinkan, yaitu tulisan yang berusaha meyakinkan orang lain agar setuju dan pendapat dengannya. Setiap tulisan harus mengungkapkan dengan jelas tujuan ingin dicapai dari tulisannya. Hal ini sangat penting agar tulisan tidak keluar dari batasan karangan. Tujuan menulis ini akan menjaga keutuhan dari tulisan. Ketiga, menulis cerpen. Menurut Soemardjo, 2001 halaman 70, tahap penulisan cerpen adalah sebagai berikut. Pertama, tahap persiapan. Kedua, tahap inkubasi. Ketiga, tahap inspirasi tahap penulisan. Menurut Supriyadi dalam Wagiran dan Doin 2005 halaman 5, penyusunan sebuah tulisan terdapat 4 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap inkubasi, tahap iluminasi, dan tahap evaluasi. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah-langkah menulis cerpen adalah menemukan ide atau tema penulisan, kemudian menangkap dan mematangkan ide tersebut dengan menuliskannya dalam bentuk karya sastra. Langkah terakhir adalah merevisi karya sastra tersebut untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya masih tentang Supriyadi dalam Wagiran dan Doin 2005 halaman 5. Langkah-langkah menulis cerpen. 1. Menentukan ide atau tema. Dapat diperoleh berdasarkan pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Ide muncul sebaiknya dicatat agar tidak susah untuk disusun, menentukan atau memilih ide yang paling tepat untuk disusun dalam sebuah cerita. Kedua, menyusun kerangka karangan cerita secara garis besar. Kerangka cerita merupakan gambaran mengenai jalan cerita yang akan dibuat menjadi sebuah cerita. Kerangka cerita dibuat atau ditulis apa adanya sesuai ide yang diperoleh dari awal sampai akhir. Penyusunan kerangka cerita meliputi pemilihan tokoh dan karakter tokoh yang akan menjadi tulang punggung cerita, memilih latar cerita, dan menentukan alur. Ketiga, mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah karya sastra. Mulai menulis cerita berdasarkan kerangka yang telah dibuat menjadi sebuah karya. Keempat, merevisi setelah selesai menulis cerita. Penulis boleh membaca untuk mengetahui letak kesalahan dan kekurangan maupun kelebihan dalam karya yang telah dibuat. Keempat, hakikat cerpen. Menurut Soemardjo dan Saini 1994 halaman 30-31, cerita pendek adalah cerita berbentuk prosa yang relatif pendek. Ciri hakiki cerita pendek adalah tujuan untuk memberikan gambaran tajam dan jelas dalam bentuk yang tunggal, utuh, dan mencapai efek tunggal pula pada pembacanya. Menurut Jamrohim 1994 halaman 164-166 yang mengatakan bahwa cerpen yaitu cerita fiksi bentuk prosa yang singkat, padat, yang unsur ceritanya terpusat pada satu peristiwa pokok, sehingga jumlah dan pengembangan pelaku terbatas dan keseluruhan cerita memberikan pesan tunggal. Dengan kata lain, cerita pendek mengisahkan sepenggal kehidupan manusia yang penuh pertikaian, mengharukan atau menyenangkan, dan mengandung kesan yang tidak mudah dilupakan. Menurut Suharyanto 2005 halaman 39 mengatakan bahwa cerita pendek adalah wadah yang biasanya dipakai oleh pengarang
untuk menyuguhkan sebagian kecil saja dari kehidupan tokoh yang paling menarik perhatian pengarang. Selanjutnya, metode sugesti imajinasi. Menurut Trimanta 2005 halaman 3, metode sugesti imajinasi adalah metode pembelajaran yang menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dengan cara memberikan sugesti untuk merangsang perkembangan daya pikir dan menolong para pembelajar menimbulkan imajinasi untuk membayangkan atau menciptakan gambaran-gambaran dengan menggali pengalaman hidup, mengorganisasikannya, dan memberikan respon dalam bentuk simbol-simbol verbal. Media dapat berupa lagu, video, dan gambar. Media yang dipilih adalah lagu. Lagu dapat menjadi media yang efektif dalam pembelajaran menulis untuk merangsang imajinasi siswa. Menurut Tarigan, 1982, halaman 90-91, metode sugesti atau disebut sugestopedia berasal dari Bulgaria dan dikembangkan oleh Georgi Lazanov, seorang pendidik psikoterapis dan ahli fisika. Lazanov percaya bahwa teknik-teknik relaksasi atau persantaian dan berkonsentrasi akan mendorong para pembelajar membawa sumber-sumber bawah sadar mereka dan memperoleh kuantitas kosakata yang lebih mantap daripada yang mungkin pernah mereka pikirkan. Menurut Alwi 2005 halaman 1097, sugesti adalah pengaruh dan sebagainya yang menggerakkan hati orang lain, dorongan. Imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan atau diangan-angan atau menciptakan gambaran, lukisan, barang, dan sebagainya. Kejadian berdasarkan pengalaman atau pengalaman seseorang atau hayalan. Keenam, media lagu. Menurut Jamarah dan Zain 2006 halaman 120, kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang cara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Menurut Alwi 2005 halaman 624, lagu adalah ragam suara yang berirama, menyatakan bahwa lirik adalah satu, karya sastra atau puisi yang berisi perasaan curahan pribadi. 2, susunan kata sebuah nyanyian. Dari pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa lagu adalah susunan kata yang bersifat puisi yang diiringi unsur-unsur musik, irama, melodi, harmoni, ekspresi. Diubah oleh seseorang pengarang sebagai curahan hati, rasa haru, emosi, dan kesan pengarang dengan maksud agar karangan dapat mengunggah hati para pendengar. Menurut Gaini dalam Rahadi 2003 halaman 9-10 mengartikan media sebagai komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang mereka untuk belajar. Senada dengan itu, Bryce dalam Rahadi 2003 halaman 8-9 mengartikan media sebagai alat untuk memberikan perangsang bagi siswa agar terjadi proses belajar. Ketujuh, penerapan metode sugesti imajinasi melalui media lagu untuk peningkatan keterampilan menulis cerpen pada siswa kelas 7 MTS Al-Hidayah Cagaralam Depok. Pada penelitian ini, metode sugesti imajinasi melalui media lagu digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis cerpen. Diharapkan dengan menggunakan metode sugesti imajinasi, media lagu dapat membantu siswa untuk memecahkan kesulitan yang dalam ketika menulis cerpen. Pada proses pembelajaran, metode sugesti imajinasi digunakan peneliti untuk membantu siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran. Dalam metode sugesti imajinasi, siswa diharapkan mampu menulis cerpen dengan bahasanya sendiri, dan siswa mampu menulis cerpen dengan bahasa sendiri dan mampu menuangkan ide-idenya.
Bisa dikatakan proses belajar akan terpusat pada aktivitas siswa dan proses belajar akan lebih berwarna. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.